Contohnya Alkitab banyak, saudara. Pada waktu zaman Elisa itu apa yang dikatakan jadi. Peperangan ada, tetapi tetap ada bencana dan kelaparan. Sehingga zaman Elisa ada kelaparan. Keluarga yang menampung Elisa, yang percaya akan Tuhan, setiap yang dikatakan oleh Elisa hamba Tuhan dituruti. Sebelum ada bencana kelaparan, 7 tahun Tuhan ngomong sama perempuan itu, sama suami, sama anaknya. Tuhan berkata, kamu boleh pindah ke luar negeri. Sebab di Israel akan ada bencana kelaparan. Pindah. Dia nurut, pindah. Benar kelaparan. Setelah 7 tahun kelaparan selesai, dia balik ke Israel. Ternyata tanahnya diambil orang. Lalu dia menghadap raja, mau lapor, tanahku kok diambil orang, selama 7 tahun tak tinggal. Nah, kalau saudara pada waktu itu, orang itu ngalami begitu, dia tidak percayakan firman Tuhan, apa terjadi? Kecewa. Loh katanya suruh pergi, nurut Tuhan, Nabi Elisa. Balik tanahku diambil orang. Nah kan nyatanya akan jadi rugi, ini tidak benar. Tapi saudara, perempuan ini luar biasa. Dia nurut, dia diambil orang, dia tidak ribut. Tapi dia menghadap raja untuk minta keadilan raja. Dan Tuhan ngatur apa? Di depan raja ada Elisa. Bekas bujangnya Elisa. Ada Gehasi bujangnya Elisa. Yang sedang bersaksi, diundang raja bersaksi tentang hal perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan melalui Elisa. Sedang Elisa cerita sama raja tentang seorang anak dari perempuan yang tidak punya anak, diberi anak, kemudian mati, dibangkitkan oleh Elisa. Perempuan ini sama anaknya maju menghadap raja. Mau memberitahukan tentang tanahnya yang dirampas oleh orang. Elisa langsung ngomong, belum, tidak bela diri, tidak minta keadilan. Elisa berkata, lah ini raja, perempuan ini loh, yang anaknya dibangkitkan. Lah ini anaknya, sekarang sudah gede segitu. Ini bukti. Langsung rajanya bilang, kamu menghadap ada apa? Tanahku diambil karena Elisa berkata, saya pergi ke luar negeri karena ada kelaparan. Oh, baik. Dia memerintahkan pegawainya berkata, kembalikan tanahnya dan hasilnya. Semua selama ditinggal, kembalikan. Dan berikan kepada perempuan. Tuhan akan membela, saudara. Tapi untuk itu, firman Tuhan berkata, untuk hari ini, Tuhan berkata, nanti suami istri ini yang akan diberkati, tetapi di luar itu, Tuhan berkata, di dalam keluarga harus ada orang-orang yang punya karunia kenabian. Sebab kemarin sudah diumumkan sama Nani, Tuhan mengatakan di dalam keluarga sudah ada imam, betul lah? Tapi Tuhan berkata tadi siang sama saya, harus ada nabinya juga. Sebab kalau enggak, nanti di dalam keluarga ini Tuhan ngomongi sama siapa? Nabi itu adalah orang yang bisa bicara dan mengerti firman Tuhan. Nah, sehingga nanti ini Tuhan berkata,
di dalam keluarga-keluarga aku mau memberikan karunia kenabian. Nah, yang terima siapa? Bisa bapake, bisa anake, bisa istrinya, bisa orang yang di dalam keluarga itu. Bisa. Umpamanya adiknya yang tidak kawin, atau kakaknya, atau mamahnya. Bisa. Bisa terima. Ini satu anugerah. Jadi kalau kemarin yang datang pikirnya hari ini tidak ada apa-apa. Karena yang mau diberkati suami istri, ya toh, yang belum diberkati. Ternyata Tuhan ngomong, saya ya tidak tahu, baru diomongin. Aku mau memberikan karunia kenabian. Nah, yang tidak datang, loh, lah tidak tahu kalau ada itu. Lah ya aku ya tidak tahu, bukan saya punya. Nah, kalau kamu tidak datang ya sudah, bukan jatah kamu. Nah, tapi yang datang pun harus menyiapkan diri. Kamu yang dipakai atau bukan? Kalau bukan kamu, ya tidak usah marry. Itu karunia pemberian Tuhan. Yang penting di dalam tiap keluarga ada satu imam dan satu nabi. Bisa enggak? Yang dapat itu imamnya dapat karunia nabi. Bisa enggak? Bisa. Jadi dalam keluarga itu imamnya satu. Kemudian Tuhan mau ngasih karunia nabi lah. Tuhan lihat, oh si imamnya sekalian nabi. Bisa jadi imam, bisa nabi. Sebab saudara tahu, di dalam diri keluarga anak saya, Iin, anaknya yang kecil, yang pertama itu si Stephen, itu karunianya nabi, saudara. Mamahnya kalah, papahnya kalah. Padahal baru sekarang ini 6 tahun. Tapi karunia sudah nabi. Dia di dalam tidur itu kalau ada apa-apa dia sudah tahu dulu. Dia langsung nangis. Ma, sembahyang ma. Mama kaget aja ada apa? Ada orang jahat, rombongan. Nah, sebelum ribut-ribut itu Tuhan sudah ngasih tahu. Ada orang banyak mah, nyerbu sini. Mana sembahyang? Tengking, ayo. Wah, tidak mau mah. Mama kurang kuat. Sembahyang yang kuat. Wah, ambil ngantuk-ngantuk sembahyang ya tidak mampam. Anaknya ngasih tahu, ayo mah, terus mah. Sedang sebelah rumah mau dirampok mobilnya aja dia sudah tahu beberapa hari. Mama, ada berapa orang itu mau masuk rumah, tengking mah. Mobil mau diangkat mah. Nah, dia tengkingi rumah punya edewek, tangganya tidak ditulungi, tangganya sing hilang. Baru Iin sadar, oh ternyata kejadian sebelahnya yang Tuhan sudah nyiapkan. Berdoa, urapi rumahmu, mobilmu, dan keluargamu. Karena memang setan sudah merencanakan itu. Tapi kamu sama saya punya Tuhan. Tuhan sudah nyiapin kamu. Tinggal kamu mau nurut apa enggak. Kalau enggak nurut, kena. Ya jangan nyalain, jangan kecewa. Sebab kita enggak tahu. Kemarin hamba Tuhan dia bilang sama saya gini. Si Acuk. Pak, saya pergi Jakarta pelayanan. Naik mobil. Dengan anak-anak. Satu mobil pakai Panther. Kita jalan di jalurnya sendiri. Sebelumnya itu Tuhan ngomong gini. Dia dapat penglihatan, dia minta duit. Karena anaknya mau kawin, dia minta duit. Nah, kemudian dia dapat penglihatan waktu sembahyang. Ada malaikat datang bawa duit. Nah, disodorkan sama dia. Kalau saudara sembahyang minta duit, terus saudara sembahyang dapat penglihatan ada malaikat bawa duit. Itu kamu bilang apa? Pas.
Ya toh? Wong kamu kepingin duit, disodori duit sama malaikat. Pasti langsung terima. Lah itu hati-hati. Cara berpikirmu itu loh. Itu untung dia ingat kesaksian saya, dia bilang, waktu saya dapat penglihatan begitu, pada waktu saya disodori duit Pak, sama malaikat, aku kok iso inget Pak, kesaksian Pak Yusak. Bahwa setan bisa menyerupai Tuhan Yesus. Malaikat, iblis bisa menyerupai malaikat terang. Ingat Pak. Nah, firman yang kau bawa dan kesaksianmu. Pada waktu itu engkau mengatakan, kalau engkau ketemu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus, tangking dia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir kamu kalau kamu bukan utusan Tuhan. Berubah jadi setan, mau nerkam dia, saudara. Lalu dia tangking terus, akhirnya jiwanya dia dilepaskan, tapi tetap dia kena akibatnya. Pulang besoknya mobilnya ditabrak. Di jalannya sendiri loh saudara. Ini ada jeep itu ngindari truk. Truknya ya dia tidak ditabrak, ngindari, dibanting kanan, kena rom, ambiar semua. Sampai muter 5 kali. Hampir guling, tapi tidak guling. Karena berdoa semua. Akhirnya bisa jalan lagi, dia bilang, Tuhan, tidak Tuhan yang menghindarkan. Tidak ada yang bisa. Jadi tidak ada yang luka. Segala perkara sudah diatur oleh Tuhan. Jangan kamu takut dengan apa yang kamu lihat, kamu dengar. Yang penting kamu tetap terlindung dengan pemelihara. Jadi nanti saudara siapkan diri supaya setiap keluarga ada orang yang mendapatkan karunia apa? Kenabian. Sehingga saudara ada apa-apa itu nanti kalau doa bersama, ada yang diberi karunia kenabian, Tuhan sudah berbicara memberitahu apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan. Tidak usah khawatir. Nah, kalau tidak ngerti, loh itu pikiranmu lagi. Tidak usah batasi Tuhan. Kalau penting Tuhan ngomongnya itu nanti tidak usah kamu mikir-mikir, pasti harus dijalankan. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus tahu. Tuhan itu luar biasa. Menyiapkan segala-galanya. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Nurut. Sebab momennya, saatnya itu saudara dan saya tidak tahu. Makanya kalau tidur malam, pagi-pagi tidur, ngantuk kayak apa. Kalau dibangun ke Tuhan itu mau bangun sembahyang. Itu latihan. Jangan ngantuk Tuhan. Jangan. Wong saya baru 2 hari 3 hari yang lalu aja dibangunkan jam 4. Saya dibangunkan, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, bangun, bayang. Ya, bukan Tuhan ngomong gitu, udah. Terasanya itu ada yang bangunin, bayang. Jadi saya, tahu Tuhan. Aku cuma ngomong gini loh saudara. Tuhan, sebentar lagi ya. Agak nikmat tidurnya. Bangun sembayang saudara. Udah gitu tidur lagi setengah jam sembayang. Bangun, Tuhan ini tidak ada. Aku bilang loh Tuhan, aku hadir engkau tidak ada. Jadi aku salah Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan masih baik tuh. Saya ngerengek. Tuhan aku tahu aku salah, aku dosa, aku minta ampun. Udahlah Tuhan, jangan jengkel, jangan kesinggung. Aku salah, aku minta ampun. Saudara, jawaban Tuhan apa? Habis kamu sudah kurang rindu aku. Gitu. Nangis saya. Tapi memang benar kalau saya periksa-periksa. Kalau saya rindu, harusnya ya belum dia datang, aku sudah nunggu toh.
Engkau tidak datang, sudah salahku pokoknya. Aku menunggu kamu. Tuhan itu halus, mesra, saudara. Jadi jangan kira kalau Tuhan itu galak kayak mesranya setengah mati, sungguhan enak. Lebih mesra dari istri saya. Padahal istri saya itu mesra sekali. Saya tidak bisa, orangnya suruh mesra-mesraan tidak bisa. Tapi istri saya bisa, jadi saya diajari sekarang bisa mesra. Itu sama Tuhan itu luar biasa. Nah, maka dari itu siapkan. Tuhan mau memberikan karunia kenabian, siapa yang terima di dalam tiap keluarga harus ada satu. Supaya kalau ada apa-apa, tuh kamu tidak usah cari orang lain. Di dalam keluarga sudah diberitahu Tuhan apa yang kamu harus lakukan. Kemudian sampai kepada yang mau diberkati. Saudara, yang mau diberkati, saya minta maaf. Saya hanya mau memberkati bagian-bagian yang Tuhan suruh. Nah, yang pertama adalah pada waktu saudara kawin belum bertobat. Jadi dua-dua belum pernah diberkati di gereja. Yang kedua, yang dulu waktu kawin, ya toh, dia belum bertobat. Terus sudah kawin, belum bertobat, cerai. Terus kawin dengan orang lain, dua-dua bertobat. Nah, itu bisa diberkati. Tapi kalau saudara dulu kawin yang satu belum Kristen, yang satu Kristen, terus kemudian sudah diberkati di gereja, yang satu kan nebeng. Nah, tapi belum Kristen, nebeng. Nah, lalu sekarang minta diberkati, itu boleh. Bisa juga. Tetapi yang tidak bisa adalah yang begini. Dua-dua sudah bertobat, sudah diberkati di gereja, kemudian cerai. Lagi. Itu tidak boleh. Karena sudah diberkati dulu. Sama istri yang sekarang, ya tidak usah. Karena apa? Karena dia harus hidup dalam anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Supaya anak-anaknya menjadi kudus di hadapan Tuhan. Jadi jelas? Di dalam keluarga saudara, siapa yang mau dipakai? Mungkin anakmu yang kecil pun bisa. Tidak jadi masalah. Tuhan mau memberikan karunia itu kepada siapa sasukae. Itu hak Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Dan saudara tinggal terima. Tidak usah mikir kayak apa-apa. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan saudara. Terus kalau sudah terima, nanti bagaimana taunya? Tuhan berkata, pohon dilihat buahnya. Jadi nanti dari buahnya saudara tahu bahwa ternyata wah siapa yang dapat. Itu Tuhan mau berikan. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dan tiap keluarga itu menerima. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan. Nah, karunia Nabi ini Tuhan bisa memberikan melalui mimpi. Melalui penglihatan. Melalui firman. Melalui kejadian. Dia bisa cerita. Anak kecil itu kerap kali, kalau anak-anak yang dapat, saudara itu kerap kali orang tuanya tidak bisa ngerti loh. Ini ada apa-apa kok anak ini bisa ngomong kayak gini itu ada apa? Perhatikan, itu Tuhan yang berbicara. Tapi ini kejadian dengan cucu-cucu saya. Makanya saya mengucap syukur. Kalau anak saya, cucu saya dipakai Tuhan. Karena apa? Karena cucu-cucu ini, kecil-kecil ini masih murni. Karunianya luar biasa, saudara. Makanya dari itu anugerah. Setiap keluarga pasti ada yang dipakai. Nah, dari itu kita siapkan. Mari, ayo kita berdoa.